Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, hukum yang terutama, diambil dari Injil Matius, bab 22 ayat 34 sampai 40. Nah, mohon dibagikan juga kepada teman-teman ya, dan subscribe yang belum. Semoga banyak orang yang semakin mencintai Alkitab. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam. Lalu orang Farisi berkumpul. Nah, bungkam tentang apa? Ya, mengenai ajaran orang-orang Saduki ini. Ya, siapa sih sebenarnya kelompok ini, orang Saduki ini? Ya, ini para aristokrat Yahudi. Ya. Banyak juga dari para imam itu masuk dalam golongan ini. Bahkan juga imam-imam di bait suci. Ya, tetapi sebagian yang bukan imam ada juga, ya, mereka adalah orang-orang kaya, misalnya para tuan tanah, orang-orang kaya pada zaman itu, ya, para aristokrat Yahudi, itu orang-orang Saduki. Nah, ajaran orang Saduki, mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Sedangkan orang-orang Farisi itu percaya ada kebangkitan atau kekekalan jiwa. Ya, mereka percaya juga adanya malaikat. Mereka mengharapkan Mesias, ya, tetapi lebih seperti Mesias politis yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, kekaisaran Romawi. Ya, orang-orang ini orang-orang yang terpelajar, ya, tetapi biasanya orang Saduki dan Farisi ini, ya, karena ajaran yang berbeda seringkali bertentangan. Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, siapakah ahli Taurat ini? Ya, namanya pun juga ahli Taurat, ya. Ini mesti orang yang pandai, ya, terpelajar. Ya, mereka menjelaskan soal hukum Taurat, ya kan, mengajarkan hukum Taurat, ya, menyampaikan ajaran-ajaran Taurat ini pada orang-orang lain. Dan kelompok ini juga sangat dihormati karena termasuk golongan atas di kalangan Yahudi pada masa itu. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Loh, ini dia ahli Taurat sekarang bertanya hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Padahal dia kan ahli Taurat. Nah, ini maksudnya apa? Mestinya kalau sebagai ahli Taurat itu ya sudah tahulah. Ya, menyebut Yesus pun guru. Ya. Jadi Yesus ini gurunya para ahli ini kalau seperti ini, ya kan, luar biasa, ya, Yesus yang kita imani, ya, berusaha dijebak begini begitu, lolos juga. Ini mengenai soal ajaran, ya, ajaran hukum. Nah, jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, disebut mengasihi Tuhan Allah. Ya, dan mengasihi tidak tanggung-tanggung, dengan segenap hati. Ya, kalau mengasihi Allah itu harus dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, seluruhnya, ya, secara penuh diberikan hati, jiwa, sekarang juga bahkan dengan akal budi, ya, segenap. Semuanya disebut segenap, ya. Itu
sebagai kasih kita untuk Allah. Ini semua kan anugerah Allah. Hati manusia, jiwa manusia, akal budi manusia. Ya sekarang anugerah Allah itu kita gunakan untuk memuji, memuliakan Allah. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Nah, sampai di sini mungkin mereka akan mendapat kesempatan untuk menjebak Yesus. Tetapi apa yang terjadi coba? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, nah ini masalahnya Yesus mengatakan, ini hukum ini sama dengan itu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dimanapun orang mesti mencintai dirinya, dimanapun orang mesti saya sebut sejelek apapun, kekurangannya apapun pada dirinya akan dia cintai. Orang cenderung untuk cinta diri. Nah, sekarang Yesus mengatakan, ya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dan kasih kedua ini adalah kasih yang sama dengan kasih yang pertama itu, ya, sehingga dengan segenap hati, ya, kasih kepada sesama ini juga dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sudah ahli Taurat itu tidak bisa mencobai dia lagi. Karena oleh Yesus disebut yang tadi itu 1 dan 2 itu ternyata sama. Dan pada keduanya ini seluruh. Jadi Yesus tidak hanya menyebut satu, pada kedua hukum ini seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara-saudari, mari kita mencintai Allah, mencintai sesama dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.